Dari informasi cuaca buruk saudara, sebanyak 17 desa di Karawang, Jawa Barat hingga kini masih terendam banjir. Hal ini disebabkan karena masih tingginya debit air Sungai Citarum yang meluap. Debit air Sungai Citarum hingga kini masih cukup tinggi imbas dari hujan deras, sehingga kondisi banjir yang masih merendam permukiman warga belum juga surut. Memasuki hari ketiga, warga masih bertahan di pengungsian karena banjir yang masih menggenangi rumah mereka. Sekda Karawang meminta warga waspada terutama yang berada di sekitar bantaran sungai. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang ada di sekitar daerah aliran sungai, mohon tetap untuk waspada dan apabila ada dari kami, dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk ini dengan kondisi yang tentunya hasil asesmen perlu dievakuasi, mohon mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah daerah Kabupaten Karawang karena kami lebih tersentral di dalam penanganan bencana misalkan dengan tempat pengungsian. Saudara, ratusan korban banjir luapan Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat masih bertahan di pengungsian. Ketinggian air yang merendam permukiman warga yang terdalam mencapai 3 meter. Ratusan warga korban banjir dari Desa Sukamakmur dan Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, saat ini menempati sebuah garasi milik salah satu pengembang yang dijadikan tempat pengungsian. Total warga yang menempati lokasi ini sebanyak 340 jiwa. Pengungsi ini bertahan di lokasi dengan alas seadanya. Selain di lokasi ini, saudara, masih ada ribuan korban banjir lainnya yang hingga hari ini masih bertahan di pengungsian. Mereka menempati masjid, aula kantor desa, dan tempat-tempat lain yang aman dari banjir. Itu warga dari kampung Pasir Jengkol, RT 01, RW 01, dan kita semua diungsikan ke sini dengan total kurang lebih 340 jiwa dengan kakak 106 di sini ya, Pak. Saat ini berapa di Tegaluar? Saat ini paling tinggi yang terdalam di ujung kampung itu mencapai 3 meter. Dan paling kesini itu ada yang 1,5, ada yang 1 meter. Kondisi terkini banjir di Karawang, Jawa Barat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat siang, Adi. Bagaimana kondisi banjir di Karawang siang hari ini? Apakah sudah berangsur surut? Imron dan juga saudara, pantauan kami sejak kemarin hingga saat ini memang sudah ada beberapa desa yang sudah mulai surut, dan salah satunya adalah ini tempat saya melaporkan adalah di Kelurahan Tanjung Pura, dan kondisinya sudah bersih. Namun berdasarkan data yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana, masih ada 17 desa yang tersebar di 6 kecamatan yang hingga saat ini masih terendam banjir. Ketinggian air yang merendam permukiman warga bervariasi mulai dari 1 meter hingga yang terparah adalah 2,5 meter hingga 3 meter. Dan lokasi terparah tersebut berada di 3 desa, yakni Desa Purwadana, Desa Sukamakmur, dan Desa Karangligar, yang saat ini ketinggiannya mencapai 2 meter lebih. Untuk itu masih ada ribuan warga yang saat ini bertahan di pengungsian agar dengan kondisi apa adanya. Mereka warga menempati sejumlah tempat-tempat aman dari banjir, mulai dari aula kantor desa, kemudian tenda-tenda yang dibangun oleh BPBD dan Dinas Sosial, serta tanggul-tanggul yang dimanfaatkan warga untuk mengungsi secara mandiri dengan membangun tenda apa adanya. Pantauan sejauh ini, warga mulai membutuhkan sejumlah kebutuhan bahan pokok, mengingat kondisi rumah yang masih cukup tinggi banjirnya, kemudian aktivitas yang hanya terbatas di sekitar pengungsian, ini mereka sangat membutuhkan sejumlah bantuan makanan, obat-obatan, serta alas tidur yang memang ini menjadi salah satu kebutuhan pokok selama warga ini berada di pengungsian. Kondisi yang hingga saat ini masih belum surut secara total, ini disebabkan oleh kondisi Sungai Citarum yang memang menjadi penyebab banjir di wilayah Kabupaten Karawang ini, menjadi penyebab utamanya. Kondisi saat ini di wilayah Citarum masih cukup tinggi, sehingga itu mempengaruhi kondisi pemukiman warga yang hingga saat ini masih terendam banjir. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan menerjunkan sejumlah anggota atau kepala dinas
untuk bisa memetakan atau membantu para korban banjir yang saat ini masih berada di 17 titik tersebut. Dinas Sosial serta BPBD adalah dua instansi yang terdepan saat ini melakukan upaya penanggulangan bencana. Namun OPD-OPD lain atau dinas-dinas lain juga diikut sertakan dalam penanganan banjir ini. Mengingat luas area yang terdampak banjir saat ini cukup luas, sehingga penanganannya tidak hanya terfokus di daerah terparah atau di wilayah sekitar kota, namun juga daerah-daerah pesisir, kemudian daerah-daerah yang cukup jauh dari kota, ini juga harus tetap tertangani. Mengingat kondisi tersebut, Pemda Karawang juga merekrut atau menerima sejumlah relawan yang ikut terjun melakukan penanganan banjir seperti membuka dapur umum. Kami pantau ada sejumlah relawan yang sejak kemarin hingga saat ini melakukan bantuan-bantuan, membagikan sejumlah bahan pokok seperti makanan siap santap, air bersih, serta obat-obatan yang memang itulah bahan-bahan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para pengungsi korban banjir. Berdasarkan informasi yang kami terima, tidak hanya merendam ratusan atau ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang ini, ada ribuan hektar sawah serta tambak yang saat ini masih terendam banjir. Dan mayoritas petani serta nelayan di wilayah Kabupaten Karawang ini, usaha tersebut adalah menjadi andalannya. Untuk itu, beberapa upaya nantinya untuk bisa mengembalikan usaha para petani serta nelayan, pihak Dinas Pertanian juga ikut dilibatkan dalam melakukan penanggulangan bencana, terutama soal usaha atau pertanian milik warga. Dan saat ini nantinya mereka akan dibantu pembenihan serta mendapatkan urea atau pupuk subsidi untuk bisa kembali melakukan cocok tanam atau kembali melakukan aktivitas di pertambakan. Imron dan juga saudara, banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang ini hampir setiap terjadi. Dan saat ini kami lihat upaya penanggulangan secara permanen sudah mulai dilakukan. Dan dilakukan di sejumlah titik mulai dari wilayah Karangligar, dan ini merupakan titik terparah yang saat ini terjadi. Dan saat ini upaya pembangunan bendungan atau pintu air menahan air yang masuk dari Citarum dan Cibet sudah dilakukan, dan ini dimulai dan ditargetkan selesai pada tahun depan, dan harapannya banjir tidak akan kembali terjadi. Sementara untuk di wilayah lain seperti tempat saya melaporkan ini adalah wilayah Kelurahan Tanjung Mekar, dan ini disebabkan oleh limpasan Sungai Citarum. Dan berdasarkan wawancara kami, upaya akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karawang akan mengajukan normalisasi kepada BWS atau pemerintah pusat untuk kemudian melakukan normalisasi di sepanjang Citarum dan bisa meninggikan tanggul-tanggul yang ada di wilayah ini untuk bisa meminimalisir dampak banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Dan berdasarkan pantauan kami, tahun ini adalah banjir terparah yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, mencakup 30 desa dan 13 kecamatan. Dan ini adalah banjir yang cukup luas jangkauannya, hingga upaya-upaya penanggulangan secara utuh atau bersama-sama ini perlu dilakukan. Imron. Baik Adi Wahadi, pantauan hingga siang hari ini banjir di Karawang masih ada 17 desa di 6 kecamatan yang masih terendam banjir, ketinggian bervariasi, bahkan yang tertinggi ada yang mencapai 2,5 meter. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat.